Hai guys, selamat datang kembali di channel Engun. Fans pemburu iblis silakan merapat, karena di video kali ini kita membahas lanjutan cerita Kimetsu no Yaiba. Setelah diperlihatkan cerita masa lalu dari dua bersaudara kembar, yaitu Yorichi dan Kokushibo. Lebih tepatnya kita akan mereview manga Kimetsu no Yaiba chapter 179 yang bersumber dari website manga kita, Mangaku atau Komiku. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di deskripsi, atau bisa juga klik link di pojokan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Enkun sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di review manga chapter 179 ini, pertempuran melawan Kokushibo telah berakhir. Namun efek dari pertarungan sengit tersebut membuat Muichiro dan Genya harus terbunuh. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Di awal scene, kita diperlihatkan Himejima Gyomei yang meneriaki Sanemi untuk berhenti menyerang karena pilar angin tersebut masih bersikeras untuk menebas Kokushibo. Sedangkan tubuh dari iblis bulan atas itu sudah tidak bisa beregenerasi lagi. Melihat Sanemi masih bersikeras untuk maju, dengan sigap Gyomei langsung menahannya. Dia kembali memberitahu pilar itu jika Kokushibo sudah kalah dan pertarungan melawan iblis bulan atas tersebut telah berakhir. Ternyata barusan Sanemi bertarung hingga dalam kondisi tidak sadarkan diri guys. Makanya teriakan dari pilar batu tadi tidak bisa membuatnya berhenti. Gyomei yang melihat kejadian itu juga tidak menyangka dengan kondisi rekannya tersebut. Lalu dia pun menurunkan tubuh Sanemi. Kemudian melihat nasib dari Muichiro dan Genya. Adik dari pilar angin itu sudah tergeletak dengan kondisi sekarat. Sambil terbata-bata, Genya memanggil para pendekar pedang itu. Gyomei pun segera menghampiri adik dari Sanemi tersebut. Dia juga memberitahu kalau mereka berdua telah selamat. Gyomei juga sempat meloleh ke arah di mana tubuh Muichiro terjatuh. Genya yang sudah sekarat itu meminta Gyomei untuk menolong rekan mereka yang lain. Melihat kondisi tersebut membuat pilar batu itu meneteskan air mata. Dia merasa kasihan dengan nasib dari muridnya itu. Genya masih bisa bertahan hidup dengan tubuh yang sudah terbelah. Menurutnya itu bisa terjadi karena mutasi daging iblis yang Genya makan sebelumnya. Tapi karena dia telah kehilangan banyak darah, membuat kemampuan iblisnya malah keluar. Menurut Gyomei, mungkin kondisi seperti ini pun tidak akan berbahaya juga jika dia meletakkan Sanemi di sebelah adiknya tersebut. Setelah itu, Gyomei pun mendekatkan Sanemi kepada Genya. Dengan suara terbata-bata, adik pilar angin itu memanggil kakaknya beberapa kali. Dia merasa bersyukur melihat Sanemi yang masih bisa selamat. Di sisi lain, Muichiro yang telah gugur itu Gyomei hampiri. Pilar batu tersebut berterima kasih atas bantuan yang sudah pilar kabut itu berikan. Sambil meneteskan air mata, Gyomei menutup mata Muichiro dan berjanji jika mereka akan mengalahkan Muzan setelah ini. Di alam lain, Muichiro membuka mata dan dia kembali bertemu dengan kakak kembarnya. Tapi sambil menangis, kakaknya meminta Muichiro untuk kembali. Mendengar hal itu membuat Muichiro terkejut. Dia mulai meneteskan air mata dan bertanya kepada kakaknya tersebut. Selain itu, dia sendiri juga sudah berusaha keras hingga saat terakhir. Sambil terus menangis, Yuichiro berpendapat kalau usia dari adiknya itu masih 14 tahun dan harusnya Muichiro memilih untuk kabur. Muichiro menjawab jika dia tidak bisa meninggalkan teman-temannya begitu saja. Yuichiro berkomentar jika itu semua sia-sia dan tidak ada bagusnya juga. Muichiro ganti menjawab kalau kakaknya sudah mati di usia 11 tahun dan itu lebih menyedihkan dibandingkan nasibnya sendiri. Muichiro mengaku jika dia memilih hidup untuk bisa bahagia dan dia ganti bertanya balik kepada kakaknya tersebut soal kebahagiaan yang Yuichiro rasakan. Muichiro mengaku kalau dia sudah sangat bahagia ketika mereka sekeluarga hidup bersama. Dia juga mengaku ketika sedang sendiri mengalami banyak penderitaan dan masa sulit. Tapi meski begitu, Muichiro mendapat banyak teman, mengalami banyak kesenangan dan bisa tersenyum kembali. Sambil menunduk dan menangis, dia bertanya kepada kakaknya itu, apakah itu semua percuma? Muichiro tidak pernah kabur. Dia akan menghadapi semua rintangan yang ada di hadapannya. Dia pun tidak pernah menyesal telah mengorbankan nyawanya demi melindungi teman-temannya tersebut. Sambil mengusap matanya, Muichiro meminta kakaknya untuk tidak lagi menyebut jika ini semua sebagai kematian yang sia-sia. Lalu Yuichiro menghampiri adiknya itu. Dia meminta maaf kepada Muichiro. Sambil memeluk adiknya tersebut, Yuichiro memahami apa yang adiknya katakan. Namun yang dia inginkan adalah
dia tidak ingin kalau Muichiro terluka, apalagi harus mati. Dan akhirnya di alam lain sana, diiringi dengan dedaunannya berguguran, dua bersaudara itu saling berpelukan dan berbagi kasih satu sama lain. Tidak lama kemudian, Sanemi sadar dari pingsannya. Dia yang melihat adiknya sudah sekarat itu pun langsung berteriak dan memegang tubuh Genya yang mulai hancur seperti iblis itu. Namun sambil terbata-bata, Genya mencoba mengucapkan kata terakhirnya. Melihat kondisi yang semakin parah, Sanemi jadi makin panik. Tapi Genya yang ikutan menangis tersebut meminta maaf. Dia meminta maaf karena sudah membenci kakaknya dan membuat Sanemi menderita. Mendengar perkataan tersebut membuat Sanemi semakin menangis. Dia menjawab jika Genya bukanlah beban. Sanemi meminta adiknya tersebut untuk tidak boleh mati, setidaknya sebelum pilar angin itu terbunuh. Dengan tubuh yang sudah semakin hancur tersebut, Genya berterima kasih kepada kakaknya karena sudah melindunginya selama ini. Mendengar ucapan itu malah membuat Sanemi semakin berteriak. Menurutnya kondisi seperti ini berbanding terbalik dengan apa yang adiknya ungkapkan. Di saat terakhir, sebelum tubuh Genya hancur sepenuhnya, dia mengaku kalau ingin melindungi kakaknya seperti Sanemi melindunginya selama ini. Dia ingin merasakan perasaan yang sama karena mereka berdua adalah bersaudara. Menurutnya, Sanemi telah melalui masa yang sangat sulit. Genya berharap kelak kakaknya akan berbahagia, dan dia tidak ingin Sanemi mati. Karena bagi Genya, Sanemi adalah orang paling baik yang pernah ada. Mendengar ucapan terakhir tersebut membuat Sanemi terdiam kaku, penuh kesedihan. Lalu saat tubuh Genya benar-benar hancur, Sanemi pun langsung berteriak dengan begitu keras dan menangis tanpa henti. Dengan putus asa, dia mencoba untuk mengumpulkan tubuh Genya yang telah hancur menjadi debu itu. Meskipun semua itu percuma. Di belakang Sanemi ada Gyomei yang ikut bersedih dengan kondisi yang pilar angin itu rasakan. Namun dia meminta Sanemi untuk mengangkat kepalanya karena mereka harus bergegas. Sambil menunjukkan ekspresi marahnya tersebut, Gyomei menambahkan jika semua ini tidak akan pernah selesai kalau Muzan tidak segera mereka kalahkan. Para pemburu iblis yang telah terbunuh sebelumnya tidak akan pernah bisa tenang sampai semuanya benar-benar berakhir. Akhirnya pertempuran para pilar melawan iblis bulan atas telah usai. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah nanti Muzan akan benar-benar dapat dikalahkan? Sayangnya scene cerita manga Kimetsu no Yaiba chapter 179 telah berakhir. Nah, itu tadi review manga Kimetsu no Yaiba chapter 179 yang edisinya memperlihatkan di mana Muichiro dan Genya harus gugur terlebih dahulu sebelum pertarungan final melawan Muzan terjadi. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review manga sebelum atau selanjutnya, bisa klik link di deskripsi. Ini ada meme taruh di sana kok. Buat kalian yang pengen nonton review manga Kimetsu no Yaiba secara maraton, bisa klik link di deskripsi juga. Oke? Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf dan sampai bertemu di video review manga Kimetsu no Yaiba selanjutnya.